Kembali lagi di Wasabi Media bareng gua Dava di sini. Dan gua Atar. Kali ini kita akan bahas PCX-CBU. PCX-CBU. Oke, pada video kali ini kita nggak bakal review, Tapi lebih ke sharing session. ya. Ini kita bakal cerita-cerita nih dari ketiga motor ini karena warnanya beda dan kebetulan juga ini tiga-tiganya CBU Vietnam. Iya, benar, Gitu. CBU Vietnam. Sama berlama-lama lagi kita Langsung aja kali ya langsung panggil aja orangnya kali ya. Iya. Mas, monggo sama sesepuh nih anjir. Oh, Mas. Oke. Dengan siapa? Ya. Ever. Evan. Nih, siapa namanya? Dado. Gimana Tar? Mau bahas mana dulu nih? Bahas yang paling sini dulu kali ya. Ini PCX tahun berapa Mas? Ini sih di surat kelahirannya ya, 2016. Oke, 2016. Iya. Udah berapa tahun berarti make? Gue make belum terlalu lama sih, mungkin sekitar 3-4 tahun ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ya ke apa sih yang udah dimodif gitu loh. Boleh. Mulai dari atas dulu kali ya. Dari atas dulu dari ya. kokpit ya. Oke. Kalau untuk modif sih tipis-tipis aja ya, maksudnya karena gue pribadi ngerasa ya udah keren sih, dari sananya udah bagus. Jadi cuma kayak eksterior dikit-dikit ya. Mungkin kalau dari atas nggak banyak yang gue rubah. Di sini gue dari spion ya. Ini gue pakai punya TVS. Cuma gue kasih aksen ini ya sedikit di custom ini chrome karena aslinya TVS itu warnanya hitam. Niat Gitu. sih Pak ini. Oh ya, kalau boleh, Niat sih. oh ya kalau boleh tahu nih, ini TVS apa ya? Soalnya nggak pernah lihat nih yang kayak gini-gini nih. Gue detailnya nggak terlalu ngeh ya. Cuma yang motor cowok itu loh. Oh, yang motor apa sih TVS apa sih itu? Ya mungkin ntar TVS kita Apache ya? tampilin lagi Apache, pokoknya lah. Apache gitu ya. Nah, Gitu. Terus yang lainnya mungkin dari ini ya handle gue nggak ganti karena gue nggak terlalu seneng ya kalau untuk aftermarket apalagi kalau daily ya. Jadi gue cuma pakai standar, gue chrome. Dari stang masih standar, sama ini ya paling kayak jalu gue pakai punya yang PCX 160 jalunya ya, PCX 160. sama hand grip pakai punya Kawasaki. Nah, enak sih, gila. Oke, Gitu. terus lanjut ke kaki-kaki. Kaki depan deh, boleh depan nih. Oke, kalau buat kaki-kaki pertama mungkin dari apa ya? Kaliper sendiri, gue tetap pertahanin oriannya. Walaupun banyak ya teman-teman di komunitas tuh banyak yang ganti, bilang kalau di direct ya. Jadi dimatiin untuk yang pot rem depannya. Kalau gue tetap masih pakai 3 potnya, gue pakai yang aktif normal. Cuma kemarin tuh agak kesulitan pas gue upgrade disc ya. Ini kan disc gue pakai 260. Iya. Kesulitannya itu di bracketnya. Di bracketnya jadi kemarin untuk yang jual PNP tuh nggak ada. Jadi harus sedikit custom ya untuk di kaki-kaki depan. Jadi dipotong dulu di depannya ya. Ya, jadi Ada yang lubangnya dicolok. tuh perlu penyesuaian lah untuk lubang-lubang bracketnya. Tapi kalau untuk discnya sama kayak Honda lainnya ya, pakai baut 4. Selebihnya standar ya, paling kayak baut-bautnya ya agak inilah sedikit lah titanium Pemanis lah lah, biar ada pemanis. warna-warnanya. Iya, benar. kan. Yes. Oke, ini Gitu. pakai pelek apa nih? Kalau untuk velg ini gue pakai King Speed ya, cuma yang gen satunya, jadi bukan yang full CNC ya. Belakangnya masih pakai drum brake-nya, drum brake-nya ya, bilang ya, belum Iya, belum drum terpisah gitu, masih jadi satu sama velgnya. Oke, ini ada PNP atau harus ada custom lagi? Kalau untuk PCX CBU sendiri, sebenarnya part persamaannya itu banyak sama kayak Vario KZR ya yang gue tahu. Cuma kemarin waktu gue ganti velg ini ada sedikit custom itu di bagian belakang. Kalau untuk di bagian depan itu gue custom cuma di bagian busing. Di bagian busing ini bikin busing sendiri lagi. Biar PNP lah Iya, langsung biar buat PNP ke sama si velgnya. velgnya. Karena kalau untuk velgnya sendiri ini punyanya Vario sih sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ganti velg buat PCX CBU, ya kurang lebih caranya kayak gitu. Sebenarnya ada 2 cara, cuma nanti aja ya kita jelasin. Oke. Oke. Nah, jadi yang gue lihat dari motor ini tuh manis banget kelihatannya. Terus habis itu juga body ori ya Mas ya? Body Catnya- ori. Cat Iya, masih cat body ori. Body ori. Ada mutiara-mutiaranya gitu kalau yang ori. Terus body kasar nih, body kasarnya pakai apa nih Mas? Kalau untuk body kasar, gue referensi ke ini ya, Thailand ya.
Yang Oke. versi Thailandnya itu putih, biasanya sih putih dengan orange, tapi ada beberapa juga putih sama merah. Pribadi orang ya beda ya. Iya, benar. Karena kalau orange terlalu nyala ya menurut Nyala, gue, jadi gue yes. pakai merah sih. Oke. Ini juga pakai joknya jok Natong. Natong merah, jadi pas putih merah. Karena lagi 17-an pas banget nih. 80 tahun. 80 anniversary. Oke, lanjut ke bagian yang belakang ya. Ya, Dap, bagian belakang. Ah, Boleh, bagian belakang CVT dicat warna hitam. Terus tulisan Hondanya di blanking ya mas ya? Yes, ditutup. Ditutup dan dikasih beberapa apa nih baut-baut titanium. Terus apa sih namanya? Standar 2 ya? Standar ya, dua, standar yes. 2-nya nih. Nah, ini standar 2. Standar 2 itu orinya gue chrome Terus pakai apa? Namanya? titanium. Per titan. Ya, per titan. Ya, kalian tahu lah harganya berapa. Takutnya diomelin istri ini ntar nih. waduh, udah hati-hati tuh ya. Iya. Soknya pakai apaan itu ya? Kalau untuk sok agak susah ya kemarin tuh waktu cari sok karena gue masih tetap mau mempertahankan tinggi standarnya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau main PCX CBU ya, untuk soknya itu ukuran 310 Yes. soknya ya. 310. Jadi agak beda dengan Honda atau PCX yang baru ya, lebih Yeah. tinggi. Jadi kalau kita pakai punya Honda itu bisa Honda PCX yang baru, cuma jatuhnya belakangnya jadi akan terlihat lebih tinggi. Nungging lah, nungging. Iya. Gitu. Nah, terus yang dilihat dari belakang ini bagian knalpot. Knalpot pakai apa nih, Mas? Iya, knalpot udah gua rubah juga. Gua custom pakai punya PCX CBU yang Gen 1, yang KWN. Gitu. Karena untuk knalpot ini udah gua bobok juga. Cuma kalau kita tetap pakai knalpot standar dia, itu kita nggak bisa pasang end cap. Karena ujungnya itu agak miring ya. Nah, Miring. makanya kemarin gua coba cari referensi, dapatlah si PCX CBU yang Gen 1. Jadi gue Oke. masih bisa pakai end muffler. Ini manis sih. Terus di situ nih tutupnya Covernya? cover Ya, knalpotnya. cover knalpot kebetulan untuk PCX CBU yang Gen 1 itu covernya sama kayak PCX CBU yang Gen 2. Cuma di list tamengnya itu gue tambah sih ala-ala titanium gitu. Jadi kayak ada burn-burn gitu, Iya, Pak. ada Iya. Iya. Kayak kelihatannya racing gitu. Racing banget. Iya. Racing. Gokil. Oh, berarti ini velg belakang caranya biar kepasang gimana, Mas? Yang di belakang, Mas? Jadi gini nih. Mungkin velg belakangnya kalau dilihat ini gue nggak ngerubah gearbox karena kalau teman-teman mau ganti pakai velg vario ya. Ya, ada itu dua ya, Mas ya. Ada dua cara sih sebenarnya. Yes. Antara kita ngerubah si gearbox atau ya kita agak effort dikit sih ke tukang bubut gitu ya. Jadi untuk belakangnya kalau punya gua karena gua ngerasa cari barang-barang CBU itu agak susah. Yes. Jadi yang memang nempel dan sulit dicari tetap gua pertahanin. Nah untuk velgnya yang gua kalahin. Jadi velgnya ini gua bubut supaya bisa PNP sama gearboxnya PCX CBU. Ya, berarti Kayak gitu. kalian pikir lah itu velg King Speed ya? King Iya. Speed. King Speed dibubut, dipotong agar bisa masuk ke PCX CBU tanpa rubah gearbox. Yes. Itu. Itu. Nah, terus ada lagi nih sebenarnya yang rada beda. Lampunya nih, Mas. Lampu belakang pakai apa nih, Mas? Oh ini lampu belakang gua pakai aftermarketnya PCX CBU. Ya ini agak barang goib juga ya, agak susah. Namanya apa sih, nyarinya. Mas? Kalau untuk lampunya itu Suga. Suga. Kita Suga. bilangnya Suga. Jadi dia modelnya sama-sama LED juga, cuma ada LED stripnya gitu, agak Oke, beda. oke, gitu. oke, Jadi kebetulan dia cuma ada dua tipe, yang clear sama yang smoke. Kalau yang smoke itu agak hitam ya, bukan agak hitam, hitam banget gitu. Yes. Jadi gua ngerasa kalau di warna putih kita pakai yang hitam banget itu kurang manis ya, makanya gue pilih yang ke clear. Seperti itu sih. Oke, ini logo masih original. Sisanya, Iya. oh tambah Hager ya. Hager, ya. Hagernya V berapa sih, Mas nih? Airblade yang V1 ya? Ini Apa punya enggak? Airblade yang V1-nya. Oh, V1-nya. Iya, Gen 1-nya Airblade. Terus reservoirnya lu ganti di depan apa di belakang, Mas? Apa Nah, lu kalau isi untuk- doang? Reservoir. Jadi tetap gua pasang supaya kelihatan berfungsi ya. Berfungsi. Cuma sebenarnya ini nggak gua aktifin. Jadi tetap masih oriannya si PCX ada di bawah deck. Dia posisinya ada di sini. Nah cuma di sini ya gue pasang aja supaya kelihatan memang ada fungsinya lah. Iya, Oke, biar kelihatannya OM. Iya, benar. Tuh. Gitu. Ya buat cadangan juga siapa tahu di jalan habis
airnya kan ya kita Iya. tinggal copot aja pindahin gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas nih yang baru aja mendarat di garasi kita. Asik. Mendarat tuh. Mas. Ayo Mas. Mas Denny, asik. Oke, Mas. Kali ini kita bakal bahas motor lo. Iya. Kenapa ngangkat PSX CBU, Mas? Keracunan nih sama bapak kita yang satu ini gitu kan. Oke, kalau boleh Pendapat lo gimana? Ya balik lagi sih ya, kalau kena racunnya kan salah sendiri ya. Tapi jujur sih kalau untuk CBU ini mungkin menurut gue ya. Ya. Jadi CBU ini mungkin harganya kan stabil ya. stabil, benar. Jadi ya, salah satunya itu juga sih Oke. yang pengen gue beli gitu. Jadi singkat cerita, Mas Denny ini kemarin punya PSX yang tahun berapa, Mas? 2017. 2017 di tukar tambah ya? Tukar tambah. Dari yang baru ke bawah. Downgrade tahunnya ya. Iya. Oh ya Mas, kalau boleh tahu ini udah pemakaian berapa lama ya? Karena kita user baru ya. User baru? Ya, Oh. kurang lebih lah 3 bulan. 3 Ya, bulan? 3 bulan. Waduh. Nah, kenapa kita bikin konten ini? Karena ya pas aja karena Pas aja, beda iya doang. benar. Iya. Jadi kita sebenarnya pengen sharing-sharing di sini, nggak pengen yang review mendalam banget tentang Iya. motornya. Ah. Paling ya kita lihat bahwa bisa ngapain aja sih di PSX CBU gitu. Iya, benar. Itu. Nah, oke, kita sekarang mungkin bisa langsung bahas aja ya kali ya. Di motor lu, Mas, yang pertama kali lu dapat itu keadaannya kayak gimana? Sebenarnya sih pas gue dapet itu kondisi sih udah hampir ini gue lah, karakter gue lah gitu. Oh, lah. oke. Karena gue suka itu ya bersih, clean Bersih, gitu iya. kan. Hmm. Jadi gue cuma nambah-nambahin perintilan-perintilan kayak di baut-bautnya aja sih. Baut-baut. Sama ya velg dicat sedikit lah. Oke. Karena emang fungsinya cuma buat jemput anak sekolah. Jemput anak sekolah. Sekolah aja ya. Cocok sih, lega juga gitu loh. Luas. Bagasinya juga gitu kan. Tapi anaknya nggak letar bagasi kan? Itu dia. Jangan dong. Niatnya emang begitu, tapi jangan. Jangan dong. Oke, dari atas nih kita bahas dulu. Dari stang dan perintilan-perintilannya ini yang udah lu rubah apa aja nih, Mas? Sebenarnya sih nggak ada yang dirubah ya, cuman di upgrade Manisin aja lah. Manisin. aja. Pokoknya gua konsepnya sebenarnya pengennya original aja. Original. Original. OM lu. Tapi Kalau- emang PSX CBU tuh kalau misalkan originnya aja udah cakep sih. Oke, Cakep oke, sih, dilihat ya. Kalau ngeliat ini yang sebelah kan kayak gimana gitu kan. Gimana gitu. Iya. Harus izin dulu kan sama istri. Racun lagi. Bahaya tuh. Nggak agak gimana tuh? Agak Apa lu membingungkan lu gue. pengen ke sana cuman ragu-ragu atau gimana nih? Apa masih nahan? Apa masih nah? Kayak sih mesin nahan. Iya. Oke, Tinggal tunggu aja. berarti ini baut-baut ganti stainless. Ah, Saklar pakai apa nih? Saklarnya aftermarket. Aftermarket juga. market ini yang apa sih? Kill switch. Vietnam gitulah. Iya. Ah, Ada kill ini switch-nya. ada buat pas beamnya. Pas beam. Terus apa lagi nih, Mas? Oh, nih apa? Spion. Spion pakai apa? Masih standar gitu. Oh, masih standarnya ya. Tapi emang bedanya tuh dia tinggi ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Iya, beda. Nah, terus selanjutnya ini ganti ya. Windscreen. Dan Windscreen. ini kemarin masalah juga tuh, karena kemarin pas gue dapet dia pakainya yang potongan tuh mas. Potongan. Akrilik. Waduh. Iya. Kalian pernah tahu lah. Nah Sekarang berarti ganti ganti yang punya HMA. AMA. Keracunan dari sebelah juga. Racun lagi ya. Racun lagi. Emang jujur Bapak ini emang yang Mas Evan Emang nih, peracun ya. Luar biasa Iya. ya racun ya. Iya. emang sumbernya dia ya. Sumbernya dia. Kacau emang. Oh ya Mas, sebelumnya kenapa windscreen-nya pakai yang clear? Ya. Nah itu dia sebenarnya. Ya. Tadinya tuh gue mau pakai hitam, Hmm. karena berhubung gue salah check out, Iya. datanglah yang putih. Oh, tapi kalau dilihat-lihat makin lama dilihat, oh oke juga ya gitu. Ya udah Iya. gitu lebih kayak udah kayak Ya udah aja gitu karena udah kebeli. Betul. Dilihatnya sih oke mas. Oke. Cuman giliran pas nyuci ini tuh agak PR sedikit sih. Iya. Di dalamnya itu tuh. Apalagi kelihatan kalau misalkan nggak kering ya kalau Itu nyuci. dia, betul. Tapi jujur sih ini nyucinya ya Effort udah. sekali. Oke, terus ke bagian Kaki-kaki. kaki ya depan ya. Yang dirubah apa nih, Mas? Berarti sih nggak ada yang dirubah Velg ya sih kalau standar gitu. ya. Velg Velgnya standar. Cuman dicat aja sih. Iya. Di Lumiere tuh. Iya. Dicat ya. Saya yang ngecat. Iya. Gue yang ngecat. Untuk warnanya buat yang nanya, ini anodized silver. Cuman karena anodized silver harusnya di doff,
Tapi Mas Denny pengennya glossy, ya udah kita Glossy. jadi glossy gitu. Dibalut dengan ban Pirelli ya? Pirelli. Pirelli Diablo Sport ya? Rosos Oh ya, Filter Sport. Iya. Ini profil bannya berapa, Mas? 100 Oh, depan 100 per 80. 80. Belakangnya 110. Oke, berarti ini yang udah dirubah itu aja untuk bagian depan, terus bodi kasarnya ditemin lagi ya. Terus bagian belakang nih, Mas. Ah, shocknya nih. Soknya pakai apa nih, Mas? Paling 30 lah Mas ya. ISS. Ya walaupun agak di bawah yang sebelah ya. Iya. Keracunan juga nggak? Keracunan. Keracunan Gitu. juga. Ya. Tapi pas udah apa dapat awalnya udah dapat ISS. Dapat ini langsung ini. Oke. Ya itu hoki. Hoki setahun nggak kepake. Aduh, kayak gitu juga dong. Tapi kayaknya kalau gue lihat ya, ini ada tambahan mata kucing kali ya? Apa emang orinya, Mas? Itu tambahan. Oh, tambahan ya? Tapi katanya kalau kata bapak sebelah nih, Kata di Eropa bapak. nih kan harus ada gini-giniannya gitu kan. Iya. Safety-nya gitu. Oh, biar juga. safety-nya. Oh, oke. Ala-ala Eropa. Ala-ala Eropa, benar. Tapi yang dilihat motor lu nggak ada Eropa-nya, Mas. Iya, lebih ke mana ya? Kita lebih ke Thai look aja ya. Thai look, iya. Oh, yang plusnya Tailuk lah, yang plus. Tapi gue jujur dap, gue ngelihat Petchex yang warna biru midnight ini gue Iya. suka banget, sumpah. Iya, iya. Gue juga suka sih warna birunya. Agak langka Agak juga langka. benar dibandingkan warna yang lain-lainnya gitu. Ya, ya apalagi motornya kan emang udah jarang banget kan. Soalnya waktu itu gue pernah Mas Ever pernah cerita waktu itu pernah ditanyain sama orang dikirain motor baru ya. Petchex baru. Gue 2-3 kali ya, gue lagi isi bensin, tiba-tiba disamperin tuh sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, bahkan ada mas-mas juga nyamperin. Ya gue nggak mikir aja, tiba-tiba dia nanya, Mas ini Petchex yang keluaran terbaru ya? Emang udah keluar yang begini ya? Ya gue bingung ya jawabnya ya. Gue bilang, ini Petchex keluaran kedua bu, pak gitu. Dan mereka nggak percaya, dipikir itu Petchex keluaran tahun 2024 gitu. Ya itulah. Makanya saking jarangnya di jalan, orang juga mikirnya ini baru apa enggak ya? Tapi kalau gua lihat-lihat sih ya, emang dari keseluruhan body emang sama. Iya. Cuman betul. kalau dilihat dari speedometer udah pasti beda. ya, karena dia Masih analog. Analog Nah, ya. kalau yang baru itu yang 2024 dia tuh udah digital. Iya, benar. Oke, lanjut lagi nih di motornya Mas Denny nih. Di CVT-nya masih standar. Terus Cover apa lagi, knalpot. Mas? Oh ya, cover knalpot. Cover knalpotnya pakai apa nih, Mas? Keren HMA deh kalau nggak salah. HMA ya? Oh iya. Ada ya HMA yang gini, Mas ya? Ada. Enggak, gue kira tuh adanya yang hang juga. Nggak ada ininya sih. Rata-rata nggak ada tameng. Ya, nggak ada, betul. Oh, ya. Karena emang pengennya jadi manis aja ya udah tambahin aja kan. Betul. Karena kan cepat clean. Ya, betul. Terus paha rem kemarin ganti Paha rem. pakai petitan. Sebenarnya bukan petitan, cuman ternyata ada juga tuh yang mereknya sama Petitan. Bukan merek, sorry, apa namanya? Bentuknya sama iya, dan bentuknya bahannya sama. sama. Ya kalian tahu sendirilah Petitan harganya berapa lah ya? Berapa? Iya, benar. Ini untungnya lebih murah. Lebih murah. Lebih ekonomis, terjangkau. Oke, paling apalagi nih Mas yang di sini, Mas? Udah sih lebih standar semua sih. Saya standar ya. Belum ada Selanjutnya akan jadi apa nih motor? yang Ya, kita tunggu nanti aja lah. Ya, Aku nanti boleh. ini biasanya jawaban-jawaban cari aman, Pak. Cari aman. Betul. Ya itu kan cover depan udah clear ya. Iya. Ya itu agak gimana gitu kan deh. Betul. Ya. Ganti lagi. Nah kan, nah ini nih, Mas, Peracun. lagi. Anjing. Iya. Oke, selanjutnya Iya. ini adalah motor saya. Yang sejatinya awalnya itu beli karena buat adik gue. Iya, tapi kenyataannya Tapi nyatanya tidak. Tetap dipakai sih, cuman Iya. manisin lah. manisin gitu loh. Gitu. Jadi kalau dari gua ini semua masih standar, cuman baut-baut aja. Iya. Terus apa lagi ya? Oh ya, bautnya stainless ya? Baut full stainless. Kita pakai yang dari Heng itu ya Mas ya, yang Satu set tadi. satu Satu set, set, ya, iya. yang satu set itu karena gue malas nyari baut-bautnya ya udah gue beli yang itu Yang aja. seset. Set. Terus buat di bagian depan gue ganti velgnya pakai Vario LED All, dibalut dengan ban apa sih nih? MR1 ya? MR1. MR1. Depan 90/80, buat yang belakangnya 100/80. Gitu. Jadi gue pengennya nggak terlalu gambut-gambut banget, cuman ya bulat lah gitu. Bulat gitu. Ngedonat bannya. Ya. Nah, ini masih dipakai harian buat jemput
Siapa? Jemput adik gue. Oh. Dipakai sama nyokap gue juga. Oh iya. Iya, gue belum. Terus apa lagi ya? Oh ini apa namanya? Asroda Asroda. ganti pakai hang. Heng. Terus apa sih itu namanya? Disc brake. Disc brake-nya ganti, nggak tahu gue ini bener ori apa enggak. Cuman itu pakai yang Formula 8.1. Terus sisanya masih standar. Oh, terus di sini ada perbedaan karena waktu itu gue dapetnya gue masih belum ngerti banget. Ternyata spakbor yang gue pakai ini pakai PCX CBU Mas ya? CPU Gen 1. Ya CBU yang Gen 1 yang masih bohlam lah sebelum yang LED gitu. Jadi ada perbedaan bentuknya, jadi kelihatannya ya lebih pipih aja gitu. Terus habis itu nggak enaknya karena kemarin itu gua sempet nurunin, jadi kena spakbor mentok. Iya betul, karena bentuknya udah beda kan soalnya. Oke, langsung aja ke bagian belakang ya, Dap ya. Bagian belakang paling cuman CVT doang ya gua cat. Shock breaker? Terus shock breaker pakai YSS G-Smooth. Nah, ini gue mau nanya nih, ini kalau misalkan yang perbedaan dari 3 ini, apa aja sih? Soalnya kan sama-sama YSS nih semuanya. Oh ya, nah karena di sini ada pakar YSS langsung Kita tanya aja lah. Iya. Perbedaannya apa tuh Mas? Sebenarnya sih ya gue nggak paham banget ya. Jadi kalau gue lihat sih sama aja, cuma yang dipakai di putih sama di silver ini itu yang G series ya. Jadi setahu gue kalau G series itu memang keluaran terbaru. Kalau untuk yang di yang Navy ini YSS yang Gen 1-nya nih. Yes. Jadi kalau teman-teman yang udah lama main motor pasti tau lah YSS dengan stiker otentiknya yang kayak begitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus nah ini ada fun fact juga buat shock. Kemarin itu gue juga sempat salah beli. Jadi yang ternyata YSS ini buat NMAX. NMAX atau Aerox gitu 310. Jadi dia ada bentuk perbedaan di bagian atasnya. Jadi harusnya itu kalau buat PCX CBU dia agak turun tabungnya, tapi yang ini enggak. Jadi harus gua korbanin. Cowok ini ya? Iya, jadi gua harus ngorbanin spakbor buat gua cowok biar bisa masuk gitu. Oh iya, makanya kalau dilihat yang di punya lu ini agak masuk ke dalam ya. Iya, benar. Kalau di gua kan pas tuh. Iya, Pas, benar. Nah, terus kalau gua lihat tuh kok kayak ini gede banget ya tabungnya sama punya. Beda yang dari yang lain, iya sih. Ya, makanya, Kebetulan kalau itu waktu itu gue memang pas cari memang yang peruntukannya untuk PCX CPU sih. Oh, gitu. Berarti pas lah ya belinya ya. Itu Iya, jadi iya. pas gue pasang nggak ada yang gue coak-coak, PNP langsung. Iya, makanya pas gue lihat di box yang gue beli tuh ternyata ada tulisannya Aerox NMAX. PCX CBU anjay. Ya, paling itu kesulitannya buat ISS buat shocknya. Jadi kalau kalian mau ganti, pastiin dulu buat anting atasnya tuh atau bagian shocknya tuh agak turun gitu. Iya. Dan yang pastinya Ukurannya 310 ya? iya benar. 310 ya. 310. Iya. Kalau ukuran Jangan sampai salah ukuran, keceperan ya udahlah. Tahu sendiri lah. Iya. Overall paling Hager Agar cover knalpot nih. cover knalpot Nyala juga. banget nih kayaknya Ini udah karatan. Karatan nggak tahu nih Heng. Iya betul. Karena daily ya. Daily ya. Ini pakai hang, sengaja gue bikin biru biar Biar apa? nggak tahu pengen aja. Ini tutup oli nih, stainless juga kan ya pasti. Iya pakai hang, gue pakai hang. Heng. Terus ini nih Oli pakai hang, terus knalpotnya gue Ada tambah- doang gitu. ada tambahan cover liqui moly. Ya itu. Kenapa milihnya liqui moly? Karena adanya itu. Adanya itu. Oke. Terus Selain itu masa Honda Pak? Oh iya benar ya. iya. Honda banget lu Honda gitu. banget iya benar. Enggak lah. Emang adanya itu doang. Iya. Makanya Tapi olinya pakai liqui moly. enggak, pakai motul. Iya. Gak apa-apa ini cuma aksen pemanis aja gitu loh. Iya. Nah, terus itu aja sih paling baut-baut full stainless, paha rem pakai petitan. Terus ya pemanis-pemanis lah sisanya. Paling gitu aja. Ya. Sisanya mah standar, terus mapas ini udah dicakarin kucing. Biasa lah ya. Motif ya, motif. Ya, ini motif. Emang ini nggak jadi udah takut gua. Takut jangan. Harusnya sih lu pakai cover jok ya kayaknya. Itu. Nah, itu Aduh, menghindari kucing Awalnya cakar-cakar. pakai, Pak. Awalnya tapi lama-lama kok kalau kehujanan basah. basah bener. Males gue buka mulu. Iya, itu dia. Gitu. Nah, Lembes terus ya. Ini sebagai contoh buat teman-teman yang pengen ganti ke velg Vario LED All
Ini yang gue ganti itu ya tentunya velg. Apa pakai velg LED all, terus yang gue ganti itu cover apa sih namanya? Gearbox ya? Gearbox. Ya, cover gearboxnya gue pakein pakai KZR. KZR. Ya, KZR gue pakai itu plug and play cuy. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau bubut velg, itu ekstrim sih. Iya, gantilah covernya. Ganti aja covernya, itu udah plug and play, gampang. Jadi ganti cover, nanti teman-teman tinggal pindahin si posisi gear-gearnya aja. Iya, Itu iya. udah pas sih tempatnya, tinggal kita pindah-pindahin aja. Iya. Yang penting center. Center. Ya, penting center aman, jos lah pokoknya. Iya. Nggak copot di jalan. Ya. Menarik nih mas. Nih kira-kira budget berapa ini? Oh, nggak tahu. Ya kita Nggak tahu. Ya, supaya kita Enggak, lanjut aja. saja lah. Gitu. Oh ya, terus kebetulan karena gue waktu itu dapetnya emang nyarinya emang pengen warna silver. Kebetulan dapetnya ternyata udah di repaint, yang dimana kalau misalkan warna silver ini harusnya doff apa enggak ya dia? Ya, setahu gua ada yang doff, ada yang glossy. Ada yang Kalau glossy, yang ada glossy dua. pun lebih mudah sedikit sih warnanya. Oh ya. Nah ini udah di repaint dan segala retak-retaknya ya udahlah ya, karena umurnya udah segitu. Tapi lo ada cita-cita nggak ada buat repaint ganti warna gitu? Ada. Kalau boleh tahu warna apa nih? Nanti ya. Oh nanti ya, selalu nanti jawabannya. Nanti tinggal tunggu aja. Tunggu aja. Oke boleh. Iya. Selain Update nunggu waktu sama uang. Uang benar. Sulit. Iya, Sulit, benar. sulit. Dan dapat izin. Tapi menurut lu Mas, sepemakaian lu PSX CBU nih, plus minusnya apa Mas? Plus minus ya PCX CBU ya. Kalau dari gue sih, dari posisi ridingnya selama gue coba, kebetulan gue kerja di daerah Cikarang ya. Suka gua rumah pakai di mana? juga. Rumah di Cibubur. Jadi Deket tuh alias jauh. iya, kayak gue pakai kerja juga. Untuk posisi riding sih asik ya selama kita pakai si stang standar ya. Karena gue pernah nyoba yang stangnya yang medium ya, itu agak pegel sih, agak turun ke bawah. Ya balik lagi tuh ke pribadi ya. Iya. Iya, Enaknya nyamannya gimana? Cuma dengan posisi duduk standar, jok gue nggak gue papras, gue pakai sih enak gitu, nggak ada masalah gitu. Kalau untuk minusnya lebih ke ini sih ya, kalau kita lewat polisi tidur dengan tinggi standar PCX CBU tuh sama badan gue yang langsing inilah ya, Alias itu knalpotnya suka nyangkut pak gitu. Oke. Bawah leheran knalpotnya suka nyangkut. Iya, kalau iya. misalkan masih standar pasti kena tuh. Nah, lebihnya sih nggak ada sih ya, paling sama teman-teman kalau untuk bodinya agak hati-hati karena ringkih ya untuk Itu bagian dia. gampang patah ya? ya Itu dia. retak. Nah, Retak. dan kalau itu rusak ya harga body PCX CBU lumayan. Lumayan Ya, gitu. kalian bisa Lumayan. searching sendiri. Iya, benar. Apa. Tapi nggak hanya PSX CBU Pak, emang terkenalnya Honda. Honda itu emang mahal. Kenapa ya? Mahal. Iya. Aduh. Oh ya Mas, kalau boleh tahu, tadi kan dipakai kerja ke Cikarang nih. Nah, untuk bensin gimana sih kalau pakai PCX itu? Oke, kalau bensin sendiri, waktu gue masih pakai knalpot standar, itu gue dapet di 1:41. Lumayan Tapi ya. gue upgrade knalpot, bensin gue tuh 1:38 sih. 38. Oh ya, turun 2 lah ya. Cuma Kurang ya dari lebih. tarikan agak beda sedikit sih. memang. Lebih kenceng sih ya. Gitu. Lebih cepat. Tangkinya PCX itu berapa Tapi itu liter sih? sebenarnya mesinnya sama kan ya Sama. Vario Letol ya? Sama. Sama KZR. 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 Jadi internalnya tuh rata-rata sama kayak KZR. Yang membedakan dia tuh hanya di gigi rasionya, Gigi rasio benar. gearbox. Yang beda di situ. Iya. Ini kalau salah ya tolong dikoreksi. Cuma Iya, ini informasi dari ada kawan yang memang kerja di Honda. Honda. Juga. Jadi informasinya seperti itu. Iya. Ya jadi kurang lebih kalau misalkan mesin kayak gitulah ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya PCX CBW ini kalau untuk mesin itu gampang banget ngerawatnya karena banyak persamaan. Betul. Yang pusing itu adalah eksteriornya. Nah, Ya, jadi teman-teman Memang agak mahal ya. harus dirawat lah untuk eksteriornya ini. nah tips buat beli PCX CBU, mesinnya rusak gak apa-apa. Tapi bodinya jangan rusak itu. Udah itu Benar, doang. benar, asli benar. itu doang. Agak lain ya. Iya emang Ya, agak lain. kebalikan ya. Ya soalnya ngeluarin kocek gede buat buat body Oh, itu tuh lebih mahal dibandingkan mesin. Daripada gitu. Iya. Udah itu doang sih. Nah kalau buat Mas Den nih, selama pemakaian nih karena masih baru lah ya, Betul. masih baru, perubahannya dari PCX yang sebelumnya ke yang sekarang.
sebenarnya sih nggak beda jauh ya untuk perubahannya. Kalau untuk handling sih sebenarnya hampir sama-sama lah ya. Oke. Karena gue juga badan gue terlalu langsing gitu kan, jadi gue menggunakan motor yang seperti inilah gitu. benar. Di bawahnya enak gitu. Cuman kalau dari tenaga sih kayak lebih, gue rasanya tuh lebih oke lah. Ya, Iya, Ada benar. powernya lebih kenceng lah menurut Ya, gue ya. Nah, karena Dan fun fact, tarikannya. fun fact Pak. Betul. Jadi gini, kalau untuk PCX yang lokal atau yang keluaran di Indonesia ya, yang 150 cc itu cc-nya tuh nggak genap di 150 teman-teman. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk PCX CBU sendiri itu cc-nya tuh 153 atau 154 kalau nggak salah. Dia tertulis kan 150 ya. Di STNK itu kita lihat ya sekitar 150 lebih. Beda sama yang lokal versionnya gitu. Biasanya kalau lokal tuh malah di bawah ya. Iya, Tuh, biasanya regulasi kita tuh nggak dipasin ke 150. biasanya 149 Betul. dibuletin. Heeh. Gitu. Nah, kalau saya ya udah. Ya udah gitu aja ya. Gitu aja ya. Ya udah sebenarnya sama pada umumnya motor. Cuman karena gue suka bentuknya, jujur aja emang dari PCX yang ada di Indonesia, gue paling suka PCX CBU ini. Dan fun fact juga, gue tahu PCX CBU ini dari dia nih. Bener, sumpah. Diracunin lagi sih sebenarnya. Iya, Asli. Makanya akhirnya gue, adalah kita cari ini. Oke, akhirnya dapat. Ya udah, akhirnya buat hari-hari. Iya. Emang Delius masih oke banget sih motor. Pertama karena bodinya nggak sebesar PCX pada umumnya, lebih ramping. Karena mesinnya juga sama Vario, jadi ya perbedaannya paling bagian depannya aja ya. Iya, Lebih benar. agak ini. Terus di tahun 2025 ini kalau kita lihat bodinya pun ya kayak apa ya, longless ya, maksudnya Iya. nggak terlalu ketinggalan zaman. Betul, ya, iya. masih tetap bisa ngikutin Sesuai zamannya. Betul. Bahkan kayak tadi kan kita spill di depan kan, beberapa orang mengira ini adalah PCX keluaran terbaru gitu. Iya. Kalau orang yang nggak paham Iya, banget. benar. Cuma kalau kita lihat dari belakang agak gimana ya, mirip-mirip kalau teman-teman tahu Speci ya. Nah Ya, ini mungkin ini kayak mirip. abangnya Speci lah kalau Iya, kita bilang iya. ya. Dari belakangnya Ini mirip Speci banget sih. Pro Max nih. Iya, benar. Speci Pro Max, Speci Pro Max. Soalnya emang lampu belakangnya mirip banget sih. Iya, real, iya, jujur ya. Ya itu mungkin perbedaan-perbedaannya. Nah terus selama pemakaian bensin aman mas? Mesin aman ya? Gak pernah mikirnya bensin ya? Ini nih. Saya suka nih kayak gini nih. Karena jarang dipakai juga. Pak. Oh gitu. benar, benar. Benar juga sih. Nggak salah sih. Ya kalau saya Gimana? karena pengennya body, jadi kemarin mesin udah turun. Udah turun. Ternyata Kenapa itu? nembus. Hmm. Ya nembus, ganti seal-sealnya, tapi murah sih. Murah. Karena mesinnya masih sama Vario, jadi spare partnya gampang. Terus yang dirubah itu apa ya mesinnya? Ah itu nggak usah lah, udah standar aja. Standar aja. Standar. Iya. Dia masih standar. Standar ya? Ya anggaplah standar. Sama kirian di mainin dikit-dikit. Biar responsif lah ya. Kirian Ya. sih maksudnya ya buat nambah-nambah akselerasi biar respon. Ya. Tapi inget ya, dengan dari kirian bukan nambah HP ya. Iya, Ya, cuma nanya bukan responsifnya HP. aja. Responsifnya buat stop and go-nya lebih oke, udah Iya. gitu aja cukup. Itu udah hal wajib user parametik. Oke. Mungkin saat ini kita terakhir tips dulu kali ya. Iya. Ya, tips and trick buat ngerawatnya apa nih Mas? Apakah sama dengan motor pada umumnya? Kurang lebih sih ya sama ya kayak motor pada umumnya, mungkin lebih ke arah ini ya, penyakit untuk di PCX CBU juga kalau teman-teman memang mau nyari. Pertama tadi ya di body itu ya kancingannya itu memang agak riskan, jadi perlu dicek. Mungkin sama di area saklar ya selama pemakaian itu karena udah usia, jadi kadang kena kadang enggak gitu loh si Iya. saklar-saklarnya. Paling sih gitu aja sih. Selebihnya aman jaya, nggak ada Aman. masalah. Oke. Buat Mas, tips and tricknya? No comment? No comment. No comment. Oke. Menurut lu gimana, Dap? Ya kalau pemakaian lu. gua jujur sama Mas Evert itu. Sama. Jadi emang bodinya emang gokil semahal iya. itu. Jadi ya kalau misalkan kalian mau nyari CPCX CBU, kalau bisa diprioritasin di bagian bodi. Sama sama rangka itu udah harus dicek juga sih. Iya, mulai kropos ya. Iya, karena tahunnya segitu ya. Iya. Menurut gua agak wajar sih, lumayan wajar untuk Iya. ada sedikit karat sih. Tapi kalau berlebihan itu nggak wajar sih. Ya itu Kalau ketemu yang begitu gampang, tinggal dibawa ke Lumiere Garage aja. Betul banget. Betul. Betul banget sih. goreng. Itu no comment banget sih teman. Goreng. Ya, boleh lah, boleh. Ya, paling itu aja buat konten kali ini. Terima kasih Mas Evert Oke, thank you. udah sempetin, Mas Iya. Denny, thank you. Iya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Gua Dava. gua Atar.
pamit undur diri. Dadah.